Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Rusdiawan dari kelas 07 TMSE 002, Fakultas Teknik Mesin Universitas Pemulang. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas saya dengan berjudul Impact Test dari mata kuliah Uji Tarusak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Luciana atas apa yang telah diberikan selama ini mengenai materi dari mata kuliah Uji Tarusak. Ya, baik, di sini terdapat pembahasan mengenai impact test. Ada beberapa poin, yaitu pertama teknik impact test, kedua tujuan impact test, dan ketiga langkah kerja pengujian impact test. Pada saat ini, untuk kebutuhan akan material, terutama logam, sangatlah penting. Besi dan baja merupakan salah satu suatu kebutuhan yang mendasar untuk suatu konstruksi, dengan berbagai macam kebutuhan sifat mekanik yang dibutuhkan oleh suatu material, ialah berbeda-beda. Uji impact merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan, kekerasan, dan keuletan material. Oleh karena itu, uji impact banyak dipakai dalam bidang menguji sifat mekanik yang dimiliki oleh suatu material. Untuk menilai ketahanan material terhadap patah getas, perlu adanya pengujian serta mempertimbangkan faktor-faktor dinamis yang dapat mempengaruhi patah getas antara lain kecepatan regang, takik, tebal plat, tegangan, sisa lain-lainnya. Ketangguhan impact merupakan ketahanan bahan terhadap beban kejut. Inilah yang membedakan pengujian impact dengan pengujian tarik dan kekerasan di mana pembebanan dilakukan secara perlahan-lahan. Pengujian impact merupakan suatu upaya untuk mensimulasikan kondisi operasi material yang sering ditemui dalam perlengkapan transportasi atau konstruksi, di mana beban tidak selamanya terjadi secara perlahan-lahan melainkan datang secara tiba-tiba. Untuk itu, dinamika ini perlu pengujian dalam skala besar baik jumlah maupun dimensinya. Tetapi dipandang dari sudut ekonomi, hal ini tidak mungkin dilakukan karena perlu dibuat pengujian dalam skala kecil yang distandarkan yang disebut pengujian takik. Pengujian yang dilakukan dalam skala kecil pada umumnya adalah dengan menggunakan uji impact atau uji ketangguhan dengan metode Cervi. Lanjut ke pembahasan teknik impact. Terdapat dua macam pengujian impact, yaitu dengan menggunakan metode Cervi dan menggunakan metode Izot. Nah, di sini terlihat di gambar, yaitu cara dengan menggunakan metode Cervi. Seperti dilihat pada gambar, yaitu spesimen diletakkan mendatar dan kedua ujung spesimen ditumpu pada suatu landasan. Letak dari takikan atau notch berada pada tempat di tengah arah pemukulan, kemudian dipukul dari belakang takikannya. Biasanya metode ini digunakan di Amerika dan banyak negara lain termasuk Indonesia. Kemudian di gambar yang sebelahnya, yaitu dengan menggunakan metode Izot. Seperti terlihat pada gambar, yaitu spesimen dijepit pada salah satu ujungnya, kemudian diletakkan tegak, arah pemukulan dari depan takikannya. Biasanya metode ini dilakukan di negara Inggris. Pengujian impact itu sendiri harus dilakukan pada sebuah spesimen yang standar, mengikuti standarisasi yaitu ASTME 23. Standar spesimen sendiri adalah 10 kali 10 kali 55 mm. Pengujian impact bertujuan untuk mengetahui ketangguhan suatu material logam. Selain itu juga bisa dipakai untuk mengetahui temperatur transisi dari sebuah logam. Apa itu temperatur transisi? Yaitu temperatur sebuah logam di mana berubah sifatnya dari bulat menjadi getas atau sebaliknya.
Tujuan dari impact itu sendiri yaitu berguna untuk melihat efek-efek yang timbul oleh adanya takikan berupa bentuk takikan, temperatur, dan faktor-faktor lainnya. Uji impact dapat juga disebut sebagai suatu pengujian material untuk mengetahui kemampuan suatu material atau bahan dalam menerima beban tumbuk dengan diukur besarnya energi yang diperlukan untuk mematahkan si spesimen atau material bahan. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui jenis bahan yang akan dipilih untuk membuat alat. Kemudian merancang alat uji impact metode CRV yang digunakan untuk bahan yang mudah dioperasikan. Kemudian mengetahui mekanisme dari suatu alat tersebut. Kemudian langkah kerja pengujian impact test dengan metode CRV ini membutuhkan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pengujian impact. Terdiri dari spesimen atau material untuk diuji ketangguhannya. Kemudian ada di sini peralatan atau media untuk pengujian spesimen. Kemudian ada juga berupa mesin yang bernama profile proyektor untuk mengukur dimensi spesimen apakah sudah standar ataukah belum. Kemudian di sini ada mesin impact itu sendiri untuk menguji ketangguhan si spesimen. Kemudian ada di sini media pendingin spesimen sebelum diuji ke mesin impact. Kemudian setelah proses ini dilakukan selama kurang lebih 5 menit, si spesimen dimasukkan ke dalam cairan alkohol dan dry ice. Setelah pencapaian 5 menit itu dilakukan langsung ke mesin uji impact seperti ini. Kemudian setelah diuji impact dan diukur dari skala itu sendiri, terbentuklah ketangguhan dari si spesimen itu sendiri. Lanjut, di sini ada sebuah gambar yaitu bentuk dari standarisasi sebuah spesimen. Bentuk standar spesimen itu sendiri memiliki standarisasi menurut ASTM E23. Seperti ini bentuk standar spesimen uji impact. Spesimen uji impact memiliki dimensi penampang melintang yaitu 10 mm kali 10 mm. Kemudian untuk dimensi panjangnya dia memiliki 55 mm. Kemudian pada bagian tengah dari spesimen uji impact terdapat sebuah takik atau notch. Bentuk takik yaitu macam-macam, ada berupa V seperti ini, ada berupa U, bisa juga seperti lubang kunci atau keyhole. Penting bagi kita untuk memverifikasi pada notch atau takik ini. Di standar dikatakan bentuk takik V sudutnya yaitu 45 derajat dan untuk kedalamannya yaitu 2 mm. Kemudian di bagian bawah atau bagian dasarnya terdapat sebuah radius dengan radius 0,25 mm. Kemudian untuk nantinya didetailkan dengan menggunakan alat ukur profile proyektor. Radius takik dari spesimen impact ini sangat menentukan nilai ketangguhan dari material. Jadi kalau radiusnya tidak standar, nanti hasilnya tidak akan akurat atau presisi. Kemudian untuk ini ada beberapa komponen atau bahan spesimen impact. Di sini ada berupa dry ice, es kering, kemudian ada alkohol, kemudian ada rubber hand glove, kemudian termometer, kemudian vernier caliper, kemudian palu spesimen,
kemudian stamping untuk memberikan tanda terhadap spesimen, kemudian tang jepit. Sebelum melangkah ke pengujian impact terhadap mesin impact, kita perlu mengukur untuk radius spesimen itu sendiri. Nah, untuk di sini kita lihat ini yaitu mesin profile proyektor. Mesin profile proyektor itu gunanya untuk membuat radius atau titik radius agar radius itu sendiri spesifikasinya presisi. Sebelum melakukan pengujian, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari bagian-bagian mesin impact ini. Yang pertama, adanya pendulum. Pendulum ini memiliki berat sebesar 96,5 Newton. Kemudian panjang dari length of arc ini sebesar 0,8 Newton, di mana sudut yang terbentuk antara starting position ini dengan garis totalnya adalah 160,43 derajat. Kemudian kapasitas dari mesin ini yaitu sebesar 150 Joule. Kita lihat di samping sini adanya skala, yaitu akan dibaca pada saat pengujian. Di dalam skala ini tercantum nilai ketangguhan dan material yang diuji. Ada 3 skala yang paling luar, yaitu menunjukkan besarnya ketangguhan dalam satuan Joule. Kemudian skala yang tengah menunjukkan yaitu di dalam satuannya feet on. Kemudian untuk yang paling dalam menunjukkan sudut pendulum setelah menumbuk atau memukul spesimen dalam satuan derajat. Ini adalah media campuran antara dry ice dengan alkohol, di mana suhunya adalah kurang lebih 1 derajat. Begitu suhu pengujian telah dicapai, kita masukkan spesimen ke media pendingin selama 5 menit. Setelah 5 menit tercapai, selanjutnya melanjutkan pengujian memindahkan spesimen ke unveil atau mesin impact. Pemindahan spesimen harus dilakukan secepat mungkin dan mesin sudah dalam keadaan disetting pendulum strikernya, posisi atasnya, kemudian jarum skala harus sudah di posisi 0. Berikut adanya gambar posisi spesimen pada saat diletakkan. Peletakan spesimen pada support spesimen di bagian bawahnya. Di sini ada yang dinamakannya unveil. Jadi si spesimen diletakkan kemudian nanti akan dipukul dari belakang oleh si pendulum. Pastikan spesimen terpasang pada posisi tengah notch atau takiknya. Di sini ada alat bantu untuk memposisikan takikan pas pada center dari unveil. Setelah pengujian selesai dilakukan, kita baru bisa mendapatkan informasi nilai ketangguhan logam dari mesin uji impact. Selain mengenai informasi ketangguhan logam, kita juga bisa memperoleh informasi mengenai pola patahan dari spesimen. Dari sini kita lihat seberapa besar pengaruh temperatur pengujian terhadap pola patahan dari si spesimen. Kita lihat di sini dari suhu pengujian 0 derajat Celcius terjadinya kombinasi dua pola patahan. Bisa kita lihat di sini ada pola patahan getas yang ditandai dengan permukaan berkilau atau shiny. Ada juga butiran-butiran seolah-olah ada grain. Namun pada bagian bawah itu sendiri sedikit buram, itu adalah tanda pola patahan bulat. Kemudian pada bagian ini yang sedikit buram, ini adalah pola patahan bulat, ada sedikit deformasi. Di sini ada sedikit terjadinya lateral ekspansi
Jadi ini ada dua kombinasi patahan yang terjadi, yaitu brittle fracture atau getas, kemudian ductile. Uji impact itu juga digunakan untuk mempelajari pola patahan spesimen uji, apakah getas, brittle fracture, atau pada patah ulet ductile fracture, atau kombinasi keduanya. Granular fracture atau cleavage fracture adalah permukaan patah getas berkilat dan berbutir, sedangkan patah ulet tampak lebih buram dan berserabut, disebut juga fibrous fracture atau shear fracture. Perbedaan permukaan kedua jenis patahan sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Berikut adalah gambar pola patahan pada penampang spesimen uji impact. Di sini yang pertama ada ductile fracture, yaitu pola patahan dengan ditandai permukaan berkilau atau shiny. Kemudian untuk brittle fracture, yaitu ditandai dengan seolah-olah ada grain, namun pada bagian bawah itu sedikit buram, tanda pola patahan bulat. Cukup sekian pemaparan dari saya mengenai presentasi tugas dari Ibu Lisiana mengenai materi uji impact. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.